Iya, iya. Kan kemarin orang-orang banyak yang seperti itu ya. Ya. Banyak juga yang bilang sesat. Aku bilang, Mama Gufron ini sesat. Makanya kalau Mama Gufron ngomong baru dia bicara sama semut, sama hewan, segala macam, udah nggak heran, nggak kaget. Sebenarnya bukan cuma orang kalangan bawah sih yang kena. Kadang-kadang orang-orang yang punya kuasa, ini juga kena. Kemarin ada menteri yang terlibat waktu Kanjeng Dimas itu. Waduh. Iya serius, itu ada menteri yang sempat main ke sana juga. Dengan membaca alam, dia tahu kapan pohon akan tumbang. Alangkah lebih baiknya kalau hal seperti itu nggak diekspos secara besar-besaran. Diketawain orang, pasti diketawain orang kalau kayak gitu. Bisa dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Di episode kali ini kita tuh akan membahas sesuatu yang lagi viral, lagi FYP. Ini ada fenomena pesantren unik Nusantara di daerah Malang, Jawa Timur ya. Kotaku lagi. Nah, ini pas banget nih kita bahas sama Ki Atmo nih. Iya. Kan pasti Ki Atmo pernah denger lah ya tentang ini ya, pesantren unik Nusantara yang dipimpin oleh Mama Gufron. Mama Gufron, iya. Mama Gufron ya Ki ya. Ini kemarin aku sempat lihat sih Ki, di FYP ya, di beberapa cuplikan-cuplikan, klip-klip gitu ya. Ini sering aneh sih Ki. Maksudnya gini loh, dia katanya ya, konon katanya bisa si Mama Gufron ini bisa ngobrol sama semut. Terus yang aneh Ki, bisa video call sama malaikat. Contohnya ada yang meninggal, tolong bacakan hijab. Video callan, assalamualaikum qali inna rahmatan ya malaikat maut, ma qali inna kalimah fil Allah. Dibacakan sama keluarganya, begitu diambil la qali ma Allah Allah. Plus lihat tatap muka, tatap wajah. Assalamualaikum ya qali inna rahmatan ru wa ma qali kalimah fil Allah. Enak. Itu gimana sih ini termasuk sekte, aliran atau apa sih kalau Ki Atmo ngelihat dari sudut pandang Ki Atmo? Iya, iya. Kan kemarin orang-orang banyak yang seperti itu ya. Ya. Banyak juga yang bilang sesat. Aku bilang, Mama Gufron ini sesat. Kalau bertentangan dengan akidah. Benar-benar bertentangan dengan akidah. Aku nggak suka sih kalau orang yang bertentangan dengan akidah. Selama itu masalah yang muamalah, terserah. Itu kan juga belum tentu benar, Pak. Apa yang beliau klaim, Mama Gufron klaim, ini kan juga belum tentu benar. Betul. Apalagi kalau ditilik-tilik itu bahasanya ya. Makoli fima Allah, itu kan pasti gitu dia. Iya, itu bahasanya itu bahasa Arab juga bukan. Maunya bahasa apa itu Ki? Beliau klaim ini bahasa Suryani. Bahasa Suryani. Kayak nama orang ya? Suryanlek itu petinju, Pak. Iya, kayak nama orang loh. Nah, aku jelasin sedikit nih. Bahasa Suryani ini salah satu bahasa tua, salah satu pecahan dari bahasa Aram, bahasa Aramaik, bahasa paling kuno. Tapi emangnya zaman sekarang nggak ada yang ngomong pakai bahasa Suryan? Di Suriah, Damaskus. Masih ada? Masih ada kelompok yang tahu dialog itu, tahu dialog Suryani. Nah, bahayanya adalah kalau Mama Gufron ini ngomongnya sembarangan. Kalau ngomongnya sembarangan, ini ya bakalan diketawain lah sama orang-orang yang tahu bahasa itu beneran. Iya benar. Karena bahasa ini masih banyak bahasa tertulis. Contoh di beberapa asma atau isim ini disebutkan. Terus ada namanya asma Suryani. Terus habis itu di kitab seperti Manbaul Usul Hikmah, kitab Samsul Ma'arif Al-Kubro, Jawahirul Lama'ah. Ini ada beberapa nama-nama atau kalimat-kalimat dan kata-kata dari bahasa Suryani. Oke, jadi itu. Bahasa Suryani itu emang beneran ada ya Ki ya? Ada. Dan menurut Ki Atmo masih banyak juga sebenarnya yang masih menggunakan bahasa Suryani tersebut ya Ki? Sampai hari ini ya Ki? Sampai hari ini. Tapi yang di Indonesia, yang populer itu jadinya adalah mantra-mantra perdukunan. Nah, betul. Ki Atmo kan juga punya sendiri kan mantra-mantra perdukunan Ki Atmo sendiri kan. Kita waktu itu pernah bahas juga ya Ki ya? Iya. Gitu. Pernah ada kitabnya malah ya Ki ya? Ada kitabnya. Ya. Nah, yaitu yang pernah kita bahas seperti itu. Tapi ini ada bahasa Suryani yang aku memang benar-benar tahu gitu. Jadi kalau aku lihat si videonya Mama Gufron ya,
skeptis lah aku masih yang bener aja. Contoh bahasa Suryani, contoh bahasa yang aneh sedikit aja. Ya. Mungkin sedikit mirip Arab, tapi Arabnya aku geser lah. Inna jaharo, hujahuna likata basarum lakata ban husajin husajan. Nah, itu bahasa Suryani. Wah, Ki Atmo bisa ya? Ada, aku tahu kalimat-kalimat itu. Terus ada lagi Asma Suryani, murid-muridnya Syekh Said Marzuki Wahab, teman-temanku kasih tahu Asma Suryaninya seperti apa. Kemudian ya Salsail, Hasgot Syail, itu nama-nama Suryani banget itu memang. Kalimat-kalimat yang seperti itu memang. Oke. Jadi dekatnya bahasa Suryani ini sangat dekat dengan yang terkenal di Indonesia ya. Ya. Perdukunan. Oke. Pantas Ki Atmo juga masih ngerti lah ya, bisa juga ya bahasanya. Tapi tadi yang Ki Atmo sempat mention tuh apa sih, yang artinya apa Ki yang barusan Ki Atmo sebut itu? Wah, rahasia kalau itu. Artinya rahasia. Jadi gini, itu tadi ada pasangannya. Okay. Karena mantra, aku bilang mantra lah ya. Mantra ya? Aku bilang mantra karena ini ada pasangannya. Ini pasangannya positif dan negatif. Nanti bolak-balik seperti itu. Kalau tadi lakataban husajin husajani, lirat sin, lakataban husajin husajani, itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Suryani. Bahasa Suryani ya. Nah, kalau orang yang tahu pengamal ilmu ini juga pasti tahu itu apa. Pasti tahu. Coba kalian penonton KDL ya. Coba kalian komen, ada yang tahu nggak sih bahasa Suryani ini ya? Coba kalian komen di kolom komentar ya. Itu dia. Tapi emang zaman sekarang tuh emang macam-macam ya Ki. Berbagai macam sekte, aliran, macam-macam deh ya. Salah satunya Mamak Gufron ini ya. Iya. Tapi menurut Ki Atmo sendiri berarti confirm ya, ini fix berarti aliran sesat kalau itu tadi ya. Makanya sekarang lagi didalami oleh MUI. Oh gitu. Jadi MUI juga menyoroti ini ya, kasus ini ya? Sangat ya. Fenomena ini ya? Fenomena sangat, karena videonya Mamak Gufron yang viral kan aneh-aneh. Ya. Yang ketemu sama Allah, yang video call sama malaikat itu tadi. Ya. Pokoknya aneh-aneh lah. Yang orang normal kita anggap orang normal ini kayak loh kok gini, kan pasti gitu ya. Benar. Aku yakin ada memang beberapa orang-orang yang mempunyai pengalaman yang aneh dalam tanda kutip ya. Ya. Cuman biasanya kalau buat kaum ini ya, biasanya pengalaman seperti ini disembunyikan. Biasanya pengalaman seperti ini nggak boleh diceritakan ke orang lain, apalagi di publik. Kenapa Ki? Jadi fitnah. Jadi fitnah. Kalau sekarang aku ngomong sama semut, apa kata orang umum? Orang gila, pasti kan gitu kan? Iya, benar. Nggak semua orang bisa ngomong sama semut. Kalaupun kita bisa ngomong sama semut, ya kan? Mungkin keturunan ini ya, Nabi Sulaiman kali ya? Iya, mungkin juga. Tapi cara komunikasi sama alam kan beda-beda ya? Beda-beda. Contoh, aku bilang aku bisa ngomong sama semut. Tentunya bukan percakapan seperti ini. Lah kalau si Mamak Gufron kan bilangnya, Gufron aku didoain nggak? Semut kan bilang gitu. Benar. Nah, kalau kita enggak, kita cari perilakunya semut seperti apa. Ternyata semut kan sama antenanya ya, kalau komunikasi seperti itu. Nah, kita lihat yang secara fisik-fisik dulu aja lah. Kalau ilmu nyatanya, ilmu kelihatannya udah, nah baru kita ke ilmu yang aneh-anehnya lah kalau aku bilang. Ya semua orang ya, siapa aja juga bisa ngeklaim bahwa dirinya, gue tadi habis ngobrol sama semut gitu, ngobrol sama anjing gitu ya. Itu sebenarnya kan ada bahasa-bahasa love language-nya juga ya, sama anjing kan juga, dia juga, kita walaupun nggak ngerti bahasanya juga kita tahu lah dia tuh lagi lapar, dia tuh lagi manja, itu kan bisa kan ada animal whisper gitu, animal whisper itu kan. Tapi dia nggak ngeklaim kayak gitu. Ngeklaim aneh-aneh kan? Aneh-aneh. Makanya kalau Mamak Gufron ngomong baru dia bicara sama semut, sama hewan segala macam, udah nggak heran, nggak kaget. Udah ada animal whisper yang seperti itu. Iya, dia malah lebih canggih gitu ya, malah abis ke Indonesia malah kemarin kan. Itu dia. Keren emang. Sekte atau aliran seperti ini tuh sebenarnya masih banyak nggak sih selain dari Mamak Gufron ini, Unik Nusantara ini? Ya. Karena yang ngomong sama hewan ternyata bukan pertama kalinya Mamak Gufron. Ya. Ternyata yang aneh-aneh memang itu tempatnya di Indonesia. Kalau cuman orang aneh, di sini ada nabi palsu. Bener. Pokoknya segala macam keanehan tuh ada di Indonesia ya. Ada. Yang di luar negeri nggak ada tuh di kita tuh bisa ada gitu. Makanya, ini kan kaget juga ya. Ada nabi turun di Indonesia namanya Ahmad Musadek. Ya, itu nabi palsu itu. Ya. Karena dia ngaku-ngaku nabi kan. Terus habis itu ada Lia Aminuddin, Lia Eden.
Almarhumah ya? Masih dong. Masih hidup ya? Masih nggak sih? Coba, aku lupa. Masalah lupa deh gue. Aku lupa, masih nggak ya? Nggak tahu deh. Coba ini dikatanya. Coba komen-komen aja kalian. Masih apa nggak? Iya, dan tuh masih ya. Coba kalian komen di kolom komentar ya. Kalau tahu, aku sih taunya udah nggak ada ya. Udah meninggal ya? Iya. Cuma mungkin karena udah nggak ke-expose lagi ya. Dulu terkenalnya Lia Eden itu nantang Nyi Roro Kidul. Iya. Wah anjir, itu gila. Tapi itu pengikutnya banyak juga loh, Ki. Makanya kenapa sih sebenarnya? Nanti kita bahas ya. Tapi yang terbaru, ingat ini nggak? Sunda Empire ya? Sunda Empire ya, almarhum ya. Si almarhum Rangga Sasana, Lord Rangga. Ya. Itu juga aneh kan? Aneh, tapi di berbagai klip cuplikan tuh omongannya dia tuh sekarang tuh banyak yang terbukti loh. Pilpres terbukti. Terus dia pernah apa? Memprediksi apa ya? Ada yang kemarin bencana apa gitu dia bilang. Iya. Banyak kok beberapa omongan dia yang terbukti ya. Itu aneh sih, itu termasuk keanehan yang terjadi di Indonesia ya. Nah, itu orang stres atau orang bener? Kalau stres sih kayak konotasinya negatif ya. Kayak lebih ke orang punya ide atau pemikiran liar sendiri atau punya dunia sendiri sih kayaknya. Nah, ya itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Saat kita melakukan satu dan lain hal. Yang terkait dengan supranatural ya. Supranatural. Itu nanti kita punya pandangan yang geser tentang dunia ya. Nah, itulah yang harus dijaga. Mana yang harus diomong, mana yang enggak, segala macam. Sekarang kan musim smartphone ya, musim HP, orang bisa ngerekam, tahu-tahu diupload di mana. Ini yang bahaya. Makanya kalau ada kajian-kajian seperti yang di pesantren Unik Nusantara itu, alangkah lebih baiknya kalau hal seperti itu nggak diekspos secara besar-besaran. Diketawain orang, asli diketawain orang kalau kayak gitu. Malah ini ya, jangan dikasih panggung ya, Ki ya. Iya. Malah dikasih panggung makin banyak terekspos, orang makin banyak tahu dong. Udah, apalagi kemarin dia sengaja mengekspos diri. Kalau menurutku ya, dia sengaja mengekspos diri karena dia menyatakan bahwa anggota dari lembaga apa yang Pancasila gitu loh pokoknya. Ternyata pas diskusi di TV ternyata nggak diakui gitu. Jadi dia ngaku secara sepihak ya, ngaku-ngaku bahasa tepatnya ya. Nah, Ki, zaman sekarang kan memang kita tuh banyak tahu lah ya, banyak dengar berita itu ada aja aneh-aneh ya, Ki, aliran-aliran semacam itu, sekte-sekte semacam itu. Tapi menurut Ki Atmo masih ada nggak sih yang aliran-aliran sejenis Unik Nusantara ini yang masih ada sampai sekarang? Banyak sih kalau aku bilang. Kan yang tadi kita udah bahas yang kemarin-kemarin ya. Mulai dari Lia Eden, Ahmad Musaddiq masih banyak pengikutnya sekarang. Terus habis itu sampai Lord Rangga yang banyak yang bener itu ya. Iya. Sebenarnya di bawah ini masih banyak banget yang percaya dengan hal seperti itu. Kembali lagi kenapa? Orang Indonesia ini suka didongengin kalau aku bilang. Suka didongengin. Parahnya mereka nggak bisa konfirmasi. Harusnya kalau orang cerita macam-macam ya, ngomong sama semut ibaratnya. Gimana coba cara ngomongnya? Buktiin. Boleh kalian skeptis aja boleh. Kalau orang yang benar-benar tahu ilmu itu, dia bakal ngebuktiin nih caranya seperti ini, modelnya seperti ini. Ngomong, tapi juga jangan sama kayak yang orang-orang sulap-sulap itu. Cara membuktikannya nggak seperti itu. Nggak sefrontal itu ya. Ada cara membuktikannya, tapi nggak pakai standarnya gitu. Nggak seperti itu. Contoh, mau lihat setan ya nggak bisa pakai mata dong. Betul. Tapi beberapa orang bisa lihat setan pakai mata. Seperti itu. Nah, kita ambil jalan tengahnya. Pakai alat yang bisa membuktikan itu ada setan apa enggak. Seperti itulah contohnya kira-kira. Jadi intinya tuh jangan semua tuh digeneralisir ya, guys. Jangan dipukul rata, semua tuh harus sesuai standarnya si sulap itu tadi gitu. Betul. Karena banyak cara membuktikan kan sebenarnya. Benar. Dan memang masyarakat kita nih kebanyakan ya, yang aku sering baca juga dan tahu, biasanya kan kalau aliran-aliran semacam itu kan ada yang dijanjikan gitu. Mereka kan biasanya menjanjikan sesuatu. Jadi orang kita tuh kadang masih termakan janji gitu. Nanti kalau lu ikut aliran gue, kalian akan A, B, C, D, E. Surga. Iya gitu loh. Nggak cuma surga, apapun lah yang sifatnya sebenarnya duniawi gitu ya. Betul. Tapi masih banyak juga yang termakan hal seperti itu sih. Sebenarnya bukan cuma orang kalangan bawah sih yang kena. Kadang-kadang orang-orang yang punya kuasa, ini juga kena. Kemarin ada menteri yang terlibat waktu Kanjeng Dimas itu. Waduh.
Iya serius, itu ada menteri yang sempat main ke sana juga. Oh, iya masuk berita waktu itu ya Ki ya? Masuk berita, Iya, iya. seperti itu. Ini ada dua hal ya. Ini patut diduga, sebenarnya patut diduga seperti ini. Satu, orang yang kurang literasi. Kalau aku bilang kurang literasi. Kan bisa aja diceritain apa aja, oh iya percaya, siap bos, percaya. Benar. Yang kedua, ini lebih bahaya. Orang yang memanfaatkan, punya masa nih kayaknya. Ini orang kayaknya punya masa. Oke. Kalau aku deket sama dia, masanya dia, apalagi deket-deket sama pemilihan apa, Nah, itu kan. tunggangi lah ya. Seperti itu kira-kira. Itu udah banyak polanya sih seperti itu. Sebenarnya polanya udah mulai kebaca ya sebenarnya ya Ki ya. Iya. Nanti kita ngobrol sama sejarawan-sejarawan lah. Aku mau tanya sih sebenarnya. Dari mana dapatnya Republik ini? Nggak pernah Ya udah lain cerita. Panjang sih itu lain kayaknya. cerita. Dan menarik juga sebenarnya kalau bahas tentang sejarah, itu kan sejarah jatuhnya. Betul. Kita sekarang ngurusin si Mama Gufron ini aja dulu. Mama Gufron ini karena panggilannya Mama itu panggilannya apa ya? Abuya kan. Abuya Kiai, tapi yang adanya di daerah Jawa Barat. Contoh yang aku sering ikut haulnya atau pernah dapat sepercik ilmunya beliau itu Mama Falak yang ada di Bogor. Mama Falak ya. Mama Falak itu Mama Falak itu kenapa dia disebut Mama Falak? Ilmu falakiyahnya ngeri, Pak. Dengan membaca alam, dia tahu kapan pohon akan tumbang. Kapan daun jatuh. Itu membaca ya, membaca. Membaca itu bisa, dia bisa membaca itu Ki. Iya, Memprediksi gitu. Memprediksi betul sekali. Kan sama aja kayak apa namanya? BMKG memprediksi hujan turun jam berapa. Ya. Sama kan seperti itu sebenarnya. Nah, tapi ilmu-ilmu seperti ini dibungkus dengan kajian yang penting akidah lurus dulu. Kalau udah akidahnya lurus, nah barulah apa namanya? Nanti ini cuman ilmu-ilmu apa ya? Kalau para kiai-kiai sepuh itu bilang ini ilmu mainan. Ya pasti gitu. Tapi dari aku pribadi sih, Ki Atmo dan juga teman-teman penonton semua, kalau menurut aku sih nggak apa-apa sih sebenarnya ada aliran-aliran semacam itu. Ya semakin banyak aliran. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi sih nggak apa-apa. Kenapa? Karena semakin banyak aliran-aliran yang mungkin bisa dibilang melenceng gitu ya. Itu bisa jadi pembanding untuk kita sendiri juga. Jadi itu sebagai buat diri kita tuh bisa, ini loh sebenarnya itu contoh yang salah dan nggak benar. Kita tuh harusnya kayak gini, kita tuh nggak boleh kayak gitu. Itu sebenarnya malah jadi apa ya buat pengingat kita. Pengingat kita juga kan bahwa betul. Oh ternyata itu sebenarnya nggak benar, yang benar tuh kayak gini. Jadi sebagai contoh aja nggak sih, benar nggak sih? Betul. Aku juga nggak nyalahin Mama Gufron sih. Yes. Nggak boleh aku nyalahin dia juga. Betul. Cuman dampaknya yang sekarang terjadi ini, kalau aku bilang lucu, udah gitu aja. Kasian kalau orang udah sepuh, kemudian kalaupun beliau alim, orang berilmu ya, aku bilang, ya itu kasihan aja. Malah jadi kayak gini, malah jadi guyonan. Di TikTok itu loh jadi guyonan banget. Jadi guyonan, malah jadi ceng-cengan ya. Di komen-komen itu lucu-lucu banget, seru-seru banget gitu loh. Iya makanya. Udahlah, yang bener-bener aja, yang lurus-lurus aja. Cari guru yang bener, mau belajar apa? Mau belajar matematika, cari guru matematika yang bener. Betul. Cari guru agama yang bener. Ya udah, seperti itu aja. Kan kalau bener itu pasti bisa dikonfirmasi kan. Yes, setuju sih Ki. Makanya ada pepatah tuh, diri kita tuh adalah apa yang kita baca gitu loh. Betul. Kita tuh terbentuk dari apapun yang kita pernah baca selama kita hidup gitu loh. Kita kalau selama ini cuma baca hal-hal negatif, hal-hal yang menyesatkan itu ya udah kita bakal kebawa ya. Iya. Apalagi yang suka komen apa namanya? Wah, ini kau pasti gini perdukunan zaman tahun sekarang masih percaya perdukunan. Oh, ini bukan perdukunan, ini teknologi yang kalian belum tahu. Makanya kita bicarakan di sini gitu loh, guys. Makanya balik lagi kami serahkan ke kalian semua ya, Ki ya. Hal-hal itu kan kontrolnya pada diri kalian masing-masing. Yang bisa menilai ini benar atau enggak, salah atau enggak kan dari diri kalian masing-masing ya, Ki ya. Betul. Seru sih Ki bahas Mama Gufron ini, bisa ngomong sama semut gitu, sama binatang ya. Tapi cewek-cewek zaman sekarang sih banyak yang ngomong sama buaya. Hati-hati loh, kalian sering ngomong sama buaya tuh bahaya sih. Bahaya, bisa kebawa hanyut di dalam sungai. Itu dia, makanya. Sekian episode kisah dunia lain pada malam hari ini. Kalian jangan lupa share, like, komen, dan juga share tayangan ini sebanyak-banyaknya. Oke? Thank you, sampai ketemu episode berikutnya. Bye-bye.
dunia lain.